Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan memulai perkuliahan perdana kita mengenai dasar-dasar logika dan juga himpunan. Untuk pertemuan perdana ini, pertama kita akan bahas mengenai kalimat deklaratif. Tapi sebelum itu, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu sebenarnya kalimat. Kalimat itu dikatakan lengkap jika setidaknya memuat subjek dan juga predikat. Contohnya, ibu memasak. Ibu di sini sebagai subjek dan memasak sebagai predikat. Kemudian ada contoh lagi, kurang tidur. Apakah ini bisa kita sebut sebagai kalimat? Ya, tentu bukan, karena di sini tidak ada yang berperan sebagai subjeknya. Kita tidak tahu siapa subjek yang kurang tidur di sini. Kemudian yang ketiga, matahari terbit di sebelah timur. Apakah ini merupakan kalimat? Ya, di sini ini merupakan sebuah kalimat. Matahari sebagai subjek, terbit sebagai predikat, dan di sebelah timur sebagai keterangan. Suatu kalimat itu dikatakan memiliki arti jika kalimat tersebut dapat dipahami dalam pembicaraan, baik lisan maupun tulisan. Seperti contohnya, ibu memasak nasi di dapur. Itu jelas, ada ibu yang memasak nasi di dapur. Kemudian kalimat yang kedua, kucing makan tikus mati. Di sini, apakah kalian bisa mengerti makna dari kalimat tersebut? Ya, kalimat ini ambigu. Kucing makan tikus mati. Apakah kucingnya setelah makan tikus kemudian mati, atau kucing yang memakan tikus mati? Kemudian ada kata ya ampun. Apakah itu sebuah kalimat? Kita tidak tahu konotasi makna ya ampun di sini sebagai apa. Apakah terkejut, apakah sedih, apakah kaget? Kemudian jangan pulang dulu. Ini kalimat dan lebih tepatnya berisi sebagai perintah. Kemudian apakah kamu sudah makan? Itu juga kalimat, tapi lebih tepatnya kalimat bertanya. Dan kita semua bisa mengetahui di sini maknanya. Nah, di dalam matematika itu, setiap simbol, kata, atau kalimat harus memiliki arti yang tunggal, tidak bisa ambigu seperti yang contoh kucing makan tikus mati tadi. Nah, di sini himpunan pembicaraan, semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan itu apa? Yaitu himpunan semua objek-objek yang berada atau yang dibentangkan di dalam pembicaraan itu. Contohnya begini, setiap bilangan habis dibagi dua. Kemudian berarti di sini yang berperan sebagai semesta pembicaraannya adalah setiap bilangan yang habis dibagi dua. Kemudian ada kalimat lagi, Amir lebih kecil daripada setiap anggota. Yang mana semestanya? Semestanya adalah setiap anggota. Artinya semesta pembicaraan itu adalah lingkup di dalam kapasitas apa kita sedang berbicara. Kemudian dalam kalimat terbagi lagi menjadi kalimat deklaratif. Apa itu kalimat deklaratif? Jadi kalimat deklaratif itu adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Apakah dia bersifat benar atau salah. Jadi contohnya seperti ini. Sifat ujian, yaitu buku tertutup. Sifat ujian buku tertutup, apakah itu bisa disebut sebagai kalimat deklaratif? Ya ampun, itu juga bukan kalimat deklaratif. Kalau Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, apakah bisa kita membuktikan itu kebenarannya? Ya, karena memang Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dan kalimat ini bernilai benar. Kemudian setiap bilangan genap habis dibagi dua. Itu juga merupakan kalimat deklaratif karena kita bisa menentukan kebenarannya. Kemudian besok hari sepertinya akan hujan. Apakah itu merupakan kalimat deklaratif? Kita tidak tahu apakah besok akan hujan, itu hanya prediksi. Jadi ini bukan merupakan kalimat deklaratif. Kemudian yang terakhir, presiden dipilih setiap 4 tahun sekali. Ini merupakan kalimat deklaratif karena kita tahu nilai kebenarannya adalah salah karena presiden dipilih setiap 5 tahun sekali. Kemudian di dalam kalimat matematika ada istilah konstanta dan juga variabel. Konstanta itu adalah lambang suatu anggota tertentu dari semesta pembicaraannya. Contohnya seperti ini. Ridwan adalah mahasiswa angkatan 2020 yang paling rajin. Konstanta itu karena lambang anggota tertentu, kita hanya mengambil sedikit sampel dari yang himpunan yang kita bicarakan. Di sini adalah yang
yaitu 50 habis dibagi 10. Yang berperan sebagai konstanta adalah yang 10. Kemudian jangan mencontek merupakan kalimat tidak lengkap. Jangan mencontek ini merupakan konstanta karena dia merupakan bagian dari kalimat yang tidak lengkap. Nah, kemudian selain konstanta, kita juga tahu apa yang dimaksud dengan variabel. Kalau konstanta tadi hanya sebagian kecil, nah sedangkan variabel adalah simbol dari sembarang anggota dalam semesta pembicaraannya. Jadi di sini contohnya yang sebagai Ridwan adalah mahasiswa angkatan 2020. Jadi yang berperan di sini sebagai variabel yang ruang lingkupnya lebih besar adalah mahasiswa angkatan 2020. Kemudian contohnya lagi adalah sifat bilangan asli n yang merupakan bilangan genap atau ganjil. Di sini yang lingkupnya lebih besar yang menjadi simbol sembarang anggota yang bisa kita ganti-ganti anggotanya adalah yang n. Kemudian jangan mencontek merupakan kalimat tidak lengkap. Yang berperan sebagai variabel di sini adalah yang kalimat tidak lengkap. Kemudian bagaimana jika kita tidak tahu bahwa kalimat itu benar atau salah? Nah, itulah yang disebut kita sebut sebagai kalimat terbuka. Jadi kalimat lengkap yang bukan kalimat tanya dan juga kita tidak bisa tahu apakah bernilai benar atau salah, itu disebut sebagai kalimat terbuka. Contohnya bagaimana? Seperti ini. Jadi ada himpunan semua bilangan nyata. Tentukan jenis kalimat X kurang dari Z kurang dari Y. Nah, kita tidak tahu di sini siapa X, siapa Z, dan juga siapa Y. Sifatnya bersifat terbuka. Kemudian yang kedua, untuk setiap pasangan X dan Y, jika X-nya lebih kecil daripada Y, maka terdapat Z yang memenuhi X kurang dari Z kurang dari Y. Ya, begitu kurang lebih perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.